Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Perkenalkan, saya Dwi Rahayu dari SMP Negeri 2 Buminabung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya peserta Didamba P4 TK IPA, kelas suhu dan kalor, angkatan 8. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi melalui Zoom meeting. Yuk kita saksikan. Ya, sebelumnya Budi awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita mau melakukan kegiatan diseminasi kegiatan Didamba P4 TK IPA ya. Jadi Budi mengucapkan terima kasih karena sudah memenuhi undangan dari Bu Dwi untuk mengikuti diseminasi kegiatan Didamba ini. Ini materinya, kegiatan yang Bu Dwi ikuti di P4 TK itu materinya suhu dan kalor untuk SMP. Bu Dwi masuk ke angkatan 8. Jadi untuk pagi ini Bu Dwi mau ngasih tips-tips gimana cara ngompres yang benar ketika ada anak yang demam. Misalnya adik-adik, anak-anak sekalian ya, ini ada yang kelas 7A, 7B, 7C lengkap ya. Ada masuk semua ya. Jadi nanti yang hadir di sini akan ada sertifikat nasional ya dari P4 TK, nanti akan diberikan sebagai peserta diseminasi. Ini Ibu akan menyampaikan tips atau metode kompres yang benar saat anak demam. Jadi nanti yang punya adik atau kalian sendiri demam ini bisa dipakai ya dari materi ini. Materi ini ada kaitannya dengan mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh. Ya. Biasanya demam ini sering terjadi pada anak-anak. Kadang anak-anak lagi main-main, tahu-tahu badannya udah panas dengan tiba-tiba. Ini biasanya sebagai orang tua, yang untuk Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang hadir di sini, jadi biasanya akan panik juga, apalagi kalau demamnya itu malam hari. Jadi gimana sih cara yang benar untuk ngompresnya? Ini apa yang harus dilakukan jika ada anak yang demam? Ini biasanya ngompres itu biasa dilakukan dengan air hangat atau ada yang pakai air hangat atau air dingin ya. Ini mana sih yang paling tepat dan efisien untuk menurunkan demam anak? Kita lihat caranya. Kita perlu tahu dulu apa itu sebenarnya demam. Halo Bu Eti, silakan mengikuti ya. Bu Eti baru masuk, silakan. Diaktifkan Bu, cam-nya Bu. Jadi apa itu demam? Demam itu sebenarnya itu bukan penyakit ya, tapi respon tubuh untuk mengatasi penyakit. Tapi taunya orang itu demam itu adalah suatu penyakit. Padahal demam itu adalah respon tubuh untuk mengatasi penyakit. Ini anak dikatakan demam kalau diukur pakai pengukur suhu itu suhunya biasanya di atas 37,5 derajat Celcius ya. Ini anak akan mengalami demam. Ini sebenarnya kekebalan tubuh. Ngapa sih kok demam? Itu kekebalan tubuhnya lagi bekerja berusaha mengatasi penyakit yang menyerang tubuhnya, seperti itu ya. Demam itu sebenarnya bukan penyakit, tapi kekebalan tubuh atau imun tubuhnya lagi melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Metode kompres ini ya. Ini maaf Bu Dwi lagi kurang sehat agak serak gitu suaranya. Pertolongan yang pertama biasanya sebelum dibawa ke dokter biasanya dikompres dulu dengan kompres yang tepat untuk menghindari suhu tubuh semakin tinggi. Ada orang tua yang melakukan kompres pada anaknya tapi malah bukannya suhunya turun, malah jadi naik. Karena apa? Metode kompresnya belum pas yang dilakukan. Nih, kalau ada, kalian tahu, melihat orang tua ngompres anaknya atau kalian mau ngompres adiknya, kalau pakai air dingin kita lihat.
Di dalam otak kita, otak manusia itu, ini bagian sini ya, yang deket-deket agak telinga agak ke atas, ini ada yang namanya hipotalamus. Hipotalamus ini berfungsi sebagai pusat pengatur atau termoregulator ya. Ini sebagai pengatur, pusat pengatur suhu tubuh. Jadi kalau di kulit kita itu, bagian luar kulit kita itu menerima sinyal apa istilahnya, otak kita menerima sinyal demam dari tubuh bagian luar, ini hipotalamusnya akan merespon melawan untuk menyeimbangkan tubuh, gitu ya. Jadi jika kita menempelkan kompresnya dingin, bagian tubuh anak dikasih kompresnya pakai air es atau air dingin, otak ini akan menerjemahkan sebagai ancaman ya, malah otaknya akan menerjemahkan sebagai ancaman sehingga meresponnya dia malah suhu tubuhnya akan dinaikkan karena ada yang dingin ya, biar imbang. Di luar ada yang dingin, otak langsung menaikkan suhu tubuh. Makanya ini ya, bukannya suhunya turun tapi malah tambah tinggi, anaknya tambah demam dan menggigil. Itu kalau pakai air dingin ya, seperti itu. Tambah menggigil. Kalau butuh apa-apa kayak ya. Kemudian kompres dingin ini menyebabkan anak merasa tidak nyaman. Karena apa? Pembuluh darah tubuh tempatnya mengopres akan mengecil. Ya. Kemudian di samping itu, kompres dingin juga membuat pori-pori mengecil, sehingga panas tubuh tidak bisa menguap keluar dari tubuh. Malah di dalam terus, dinginnya itu nggak mau keluar. Ya. Nih, sekarang kita lihat kalau kompresnya pakai air hangat gimana, Bu? Ini ya, jadi kalau pakai air hangat, perlu anak-anak dan Bapak Ibu ketahui. Nih, jadi kalau ngompresnya dengan air hangat, ini ya, jadi otak atau bagian hipotalamus tadi yang ada di dekat telinga tadi, itu sebagai termoregulator ya, yang akan menyeimbangkan suhu tubuh manusia. Ini kalau dikompres pakai air hangat, otak akan menangkap sinyal panas dari tubuh tadi ya. Sinyal panas dari tubuh, kemudian akan dilakukan hal sebaliknya karena di luar ada yang panas-panas, suhu tubuhnya akan diturunkan. Jadi dengan seperti itu suhu tubuh akan turun sehingga anak akan merasa nyaman gitu ya. Di samping mengkompres menurunkan suhu tubuh, pori-porinya kalau kena air anget biasanya juga akan membuka. Ya, jadi kalau kulit kita itu kena air hangat, pori-pori yang ada di kulit kita akan membuka sehingga panas di tubuh juga ikut keluar. Tapi kalau kulit kita itu dikasih air es, pori-porinya tambah mengecil. Jadi panas tubuhnya itu malah nggak keluar ya, tapi tetap di dalam. Tapi kalau kompresnya air anget, itu ya, air hangat, pori-pori akan membuka sehingga panas tubuhnya juga akan keluar. Terus kemudian suhu berapa yang bisa dipakai untuk ngompres gitu ya. Jangan air panas mendidih, tapi air yang hangat dengan suam-suam kuku. Itu kalau diukur pakai termometer, biasanya angka termometer itu menunjukkan 40 sampai 50 derajat Celcius, seperti itu ya. Kalau pakai, nanti kalau pas sudah tatap muka kalian bisa ngelihat termometer itu kayak apa. Terus kalian juga bisa praktek nanti ya. Karena ini masih posisi apa? Kita pembelajaran jarak jauh, jadi kita nggak bisa praktikum di lab IPA SMP Negeri 2 Buminabung ya. Kemudian bagian tubuh yang dikompres itu sebaiknya di mana sih ya? Kalian kalau melihat ibu kalian ngompres adiknya atau bapak ibu yang hadir di sini juga, bapak ibu guru juga ada yang hadir. Ini ngompresnya kan seringnya di mana? Biasanya kan di dahi ya, biasanya ya. Dahi. Ya, biasanya seringnya kan di dahi. Itu benar atau pas apa belum? Coba kita cek ya secara ilmu suhu dan kalor yang kaitannya dengan tubuh manusia. Ini pada umumnya pada bagian kening memang ya, secara umum orang itu kalau ngompres pasti di bagian keningnya. Ternyata bagian kening ini kurang efektif untuk menurunkan suhu tubuh. Karena apa? Bagian kening ini pembuluh darahnya cuma pembuluh darah kecil ya. Kemudian
Kalau ngompres yang pas itu jangan di keningnya, tapi di bagian yang bisa mempercepat responnya. Ini misalnya yang bagian kulit mengandung pembuluh darah yang besar, nanti akan cepat direspon. Nih, jadi letaknya di mana yang pembuluh darah besar itu? Di lipatan ketiak dan lipatan paha. Jadi di lipatan ketiak ya, kalau orang Jawa bilang di kelek sama di paha. Jadi di lipatannya itu ada pembuluh darah besarnya sehingga responnya lebih cepat. Seperti itu ya. Kemudian jadi bisa disimpulkan penjelasan Bu Dwi tadi, mulai sekarang tinggalkan metode kompres dengan air dingin, sebaiknya gunakan air hangat. Tuh ya, kesimpulannya seperti itu. Yang biasa ngompres-ngompres pakai air dingin itu kurang efektif atau kurang tepat. Jadi sekarang bisa menggunakan kompres air hangat. Itu info singkat dari Bu Dwi pada acara diseminasi pembelajaran suhu dan kalor. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan boleh tanya ya tentang cara ngompres yang benar. Silakan. Anak-anak boleh tanya, Bapak dan Ibu guru juga boleh tanya. Bu Eti, ada yang mau ditanyakan? Silakan, anak-anak boleh tanya ya. Anak-anak boleh tanya. Bu Penny, ada yang mau ditanyakan, Bu? Kalau ngompres anaknya, Bu Penny biasanya di bagian mananya, Bu? Halo? Nambah lagi ilmunya itu di paha itu. Gimana seringnya di paha ya, Bu ya? Di ketiak sama di kening malahan. Oh, di ketiak sama di kening, di paha belum ya. Kalau di kening itu Belum, ya. Pembuluh darahnya pembuluh darah kecil, Bu. Jadi yang tepat ya di ketiak sama paha tadi. Ya. Mohon untuk diaktifkan kameranya ya, saya mau nyekerin. Sebentar aja. Ternyata banyak juga yang hadir, ada 14 yang ini. Naja Ajati Isma udah diaktifkan kameranya. Silakan kameranya diaktifkan dulu. Ya, kalau udah terima kasih ya untuk anak-anak yang bisa hadir hari ini dan Bapak Ibu guru yang bisa menghadiri juga. Terima kasih Bu Penny, Bu Eti. Sama-sama, Bu Dwi. Nanti sertifikat Bapak Ibu atau anak-anak akan Bu Dwi kirim ya dalam waktu cepat. Mudah-mudahan info hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Nanti kalau mau ada yang tanya masih boleh dilanjut di WA grup anak-anak ya. Mungkin di Zoom ini kalian ada yang malu mau tanya. Nanti bisa diketik di WA grup, nggak apa-apa. Demikian kegiatan diseminasi yang sudah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih P4TK IPA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.